Kadang-kadang kita bertanya, ayat yang sangat jelas ini, kenapa saudara tua kita masih sulit untuk menerima? Tapi kalau saudara tua kita sudah menerima, akhir segala sesuatu akan segera tiba. Ada saudara kita dalam penantian, yaitu orang-orang Yahudi. Kita ini saudara-saudara seiman kita ini, orang Kristen, umat Tuhan dalam penggenapan. Tapi kalau mereka yang sering salah paham dan berpaham salah, itu umat Tuhan juga, tapi umat Tuhan dalam kebingungan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Persiapkan hati dan pikiran saudara agar menjadi lahan yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ini adalah minggu ketiga masa Advent. Tema kita sekarang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Namun kita akan membacanya mulai dari pasal terakhir, pasal 8 ayat terakhir, pasal 8 ayat 23, lalu pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naptali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kok yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, stressing dari tema kita saat ini adalah ayat kelima, di mana Sang Mesias yang akan datang, tentu dalam pemahaman kita orang Kristiani, itu adalah Sang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu dari keunikan iman Kristen adalah bukti bahwa Alkitab itu tidak berubah. Salah satu argumen yang bisa dikemukakan adalah kitab suci yang kita sebut Perjanjian Lama itu sesungguhnya bukan hanya kitab suci satu agama. Kitab suci ini adalah kitab suci paling tidak dua agama besar, yaitu Yudaisme dan kekristenan. Kekristenan di sini dengan segala alirannya, mulai dari gereja ortodok, gereja katolik, maupun gereja-gereja reformasi Protestan. Orang Yahudi tidak percaya atau belum percaya bahwa Yeshua HaMasyiah, bahwa Yesus Kristus adalah penggenap dari Taurat.
Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Orang Kristen percaya bahwa seluruh kitab suci Perjanjian Lama dan kitab nabi-nabi itu telah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias atau Malka Mesiha, Raja Mesias yang akan datang. Uniknya, dua komunitas iman ini berbeda di dalam penafsiran tentang juru selamat yang akan datang. Bahkan dengan kedatangan Yesus juga berbeda dalam memahami misteri Allah yang sudah mengungkapkan diri di dalam Yesus Kristus yang kita kenal dengan inkarnasi, firman yang menjadi manusia, yang diperdalam lagi dengan ajaran bahwa ternyata Allah Israel adalah Allah yang sama, yang menyatakan diri sebagai Ha'ab Wehaben Wiruah Hakodes, Elohim Echad, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang adalah Allah yang esa. Namun keduanya tetap berlandaskan pada Alkitab yang sama. Orang Yahudi tidak percaya dengan Perjanjian Baru. Kita percaya dengan Perjanjian Baru. Mereka hanya percaya Perjanjian Lama, tapi mereka menyebutnya Tanakh. Taurat, Nebim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan suci yang lain. Sebagaimana Yesus juga mengatakan bahwa dirinya telah diungkapkan, telah dinubuatkan dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Kenapa Mazmur? Karena Mazmur adalah judul pertama dari Ketubim. Sementara kita orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama karena Perjanjian Baru sudah datang. Satu kitab yang dilestarikan oleh dua agama, dua naskah yang diterjemahkan oleh dua komunitas iman di kalangan Yahudi. Perjanjian Lama yang sama itu sampai hari ini juga bisa diakui oleh orang Kristen. Dari naskahnya yang paling tua, misalnya ketika kita mengunjungi Museum Israel, di situ ada The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati yang usianya 2150 tahun. Kristen menerima kitab itu apa adanya. Orang Yahudi boleh menolak Yesus sebagai penggenap Taurat, tapi kitab sucinya tidak berubah. Jadi adanya tuduhan yang mengatakan kitab suci Kristen telah diubah-ubah, kitab suci Kristen telah dipalsukan, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Karena dua agama, Yahudi dan Kristen, sudah berpisah lebih dari 1900 tahun yang lalu, hampir 2000 tahun. Sejak orang Yahudi pada tahun 90 Masehi mengutuk orang-orang Kristen saudaranya dalam sebuah konsili yang namanya Yavne atau Yamnia. Tentu bukan hanya orang Kristen yang dikutuk, tetapi orang Parisi itu mengutuk orang Saduki, orang Eseni, dan yang terakhir orang Nosrim. Tetapi kitab sucinya masih sama. Kalau saudara pergi ke Israel, melihat Dead Sea Scroll, itu kitab suci yang dimuliakan Yahudi, tapi juga diterima apa adanya oleh orang Kristen. Orang Yahudi punya terjemahan dalam bahasa Aram yang namanya Targum. Lalu juga sebelum Kristus datang, mereka menerjemahkan yang namanya Septuaginta dalam bahasa Yunani. Sementara setelah munculnya era kekristenan, kita memiliki terjemahan mulai yang namanya Peshitta dalam bahasa Aramaik, Vulgata dalam bahasa Latin, Koptik dalam bahasa Mesir. Semuanya terpelihara sampai hari ini. Sehingga kalau kita mempersoalkan kitab suci,
antara Yahudi dan Kristen yang berbeda itu bukan perbedaan pada teks asli, tapi perbedaan pada terjemahannya. Nah, begitu juga tentang apa yang kita baca pada tema kita sekarang. Saudara-saudara, kita orang Kristen, kita percaya bahwa nubuatan Alkitab ini yang sering kita baca setiap kali merayakan Natal itu sudah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah penasihat yang ajaib. Yesus Kristuslah yang kita yakini sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai Raja damai. Namun orang Yahudi kalau menerima itu tentu dia sudah menjadi Kristen. Bagi orang Yahudi teksnya masih sama, tapi mereka tidak mempercayai kalau itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau zaman dulu kekristenan itu mungkin hanya menghadapi tantangan dari pihak non-Kristen yang rupanya tidak memahami atau menyalahpahami tentang iman kita. Kenapa Tuhan itu beranak? Karena mereka salah paham dengan istilah anak Allah. Mungkin mereka salah paham dengan Tritunggal yang dituduhnya sebagai Salisu Salasya, ketiga dari yang tiga. Namun sekarang ini juga banyak sekali teman-teman non-Kristen yang menggunakan argumentasi Yahudi untuk menolak kekristenan. Mereka mengatakan orang Yahudi saja tidak percaya dengan Yesus. Itu ada jalan salib diludahi, padahal itu kasuistik. Yang meludahi itu hanya 1-2 orang, dan itu pun sudah ditangkap polisi. Tapi diviralkan terus-menerus. Nah, sekarang ini kita punya keuntungan karena ada era medsos. Namun itu juga merupakan hal yang cukup memberatkan kita apabila kita tidak melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita. Maka orang seringkali menyoalkan misalnya ayat-ayat yang dipahami, oh Immanuel itu bukan Yesus. Ternyata orang Yahudi menafsirkan Immanuel itu sebagai anaknya Raja Ahaz. Termasuk Yesaya pasal 9 ayat 5. Oh, itu bukan Yesus. Yesaya pasal 9 ayat 5 itu bicara tentang Raja Hizkia, dan Raja Hizkia itu sudah terjadi. Maka di dalam pemahaman orang Yahudi ada 4 alasan kenapa itu bukan Yesus. Dan tentu pada hari ini saya akan menguraikan satu demi satu. Yang pertama, dalam teks aslinya itu digunakan bentuk masa lampau, yang artinya kata sempurna yang sudah terjadi. Seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah berarti sudah terjadi. Itu tidak bicara tentang masa depan, karena itu bukan nubuat, itu hal yang sudah terjadi. Yang kedua, ungkapan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu hanya diperuntukkan bagi Allah, tidak diperuntukkan bagi anak yang dilahirkan itu atau putra yang diberikan itu. Yang ketiga, argumentasi mereka, teks ini berlaku untuk Hizkia, bukan untuk Yesus yang akan datang. Dan yang keempat, katanya Perjanjian Baru tidak pernah mengutip langsung ayat ini. Kalau misalnya tentang Immanuel, itu jelas-jelas dikatakan seperti ada tertulis, Tuhan sendiri akan memberikan tanda, seorang anak darah akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah mereka menyebut dia Immanuel. Clear, ada ayatnya. Dari Mesir kupanggil anakku, ada ayatnya. Tapi Yesaya pasal 9 ayat 5 tidak pernah dikutip langsung oleh Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, bagaimana kira-kira kita memberikan pemahaman tentang 4 aspek yang tentu ini titik beda kita dengan orang-orang Yahudi.
Tetapi setajam apapun perbedaan antara Yahudi dan Kristen, tapi dia berangkat dari teks ayat-ayat Alkitab yang sama. Nah, karena itu kita akan membaca dulu dalam teks aslinya. Ya, kata yang diterjemahkan sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita dan seorang putra telah diberikan kepada kita, itu pengulangan, penegasan. Inilah yang di dalam sastra Ibrani disebut sebagai bentuk atau gaya paralelisme sinonimus. Artinya seorang anak yang dilahirkan itu diulang lagi dengan seorang putra telah diberikan. Dalam bahasa aslinya kiyelet yulat lanu, karena seorang anak yulat telah dilahirkan bagi kita. Ben nitan lanu, dan seorang anak diberikan kepada kita. Watehi hamisrah al sikmu, dan lambang pemerintahan hamisrah al sikmu, di atas baunya. Dan mereka akan menyebut namanya Wizikra Semu, dan mereka akan menyebut namanya Pele Yoes El Gibor Afbi At Shar Shalom. Dia akan menyebut namanya, yang pertama adalah penasehat ajaib, yang kedua El Gibor, Allah yang perkasa, yang ketiga Abiat, Bapa yang kekal, dan yang terakhir Shar Shalom. Kita akan melihat dulu argumentasi pertama, penolakan teman-teman Yahudi. Ini penting sekali saya sampaikan supaya pemahaman kita tentang kitab suci, khususnya dalam era Natal ini, ya, menjelang Natal minggu depan, itu tidak terbantahkan lagi. Yang pertama sekarang, bukankah itu menggunakan kata lampau atau kata yang sempurna sudah terjadi? Saya berikan contoh di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara. Gaya ini juga terjadi pada, saya kasih contoh ayat ya. Yang pertama Yesaya pasal 5 ayat 13. Itu sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Dalam bahasa aslinya teks ini lahen galah ami. Kata galah itu sama, bentuk sempurna. Jadi artinya lahen galah ami, umatku telah pergi ke pembuangan. Padahal masa ketika Yesaya menubuatkan ini masih dalam pemerintahan Hizkia, di mana pembuangan belum terjadi. Tapi kenapa bentuk ini dipakai? Karena itu lazim di dalam bahasa Ibrani. Dan ini tidak saya bahas lebih lanjut. Anda tidak mengerti ini pun tetap bisa masuk surga. Amin. Tapi saya hanya petunjukkan bukti bahwa sesungguhnya gaya seperti itu biasa. Misalnya lagi ya, di dalam Yesaya pasal 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bahasa aslinya sama. Kata penuh itu juga bentuk yang sudah lampau. Tapi ini belum terjadi. Ini nubuatan yang masih akan terjadi. Di sana disebutkan ki maleah, maleah itu penuh. Haaret daah et Adonai, karena bumi telah penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Padahal ini peristiwa belum terjadi. Mengapa? Karena pada
pasal 11 ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Era mesianik masih akan datang. Era kedatangan Mesias yang disebut sebagai pangkal Isai, keturunan Daud, belum terjadi, masih akan terjadi. Tapi ayat 9 menggunakan bentuk sempurna, ayat 10 menggunakan bentuk akan datang. Itu keberatan yang pertama terjawab. Lalu saudara-saudara, yang kedua, keberatan kedua, gelar seperti misalnya Pele Yoed, penasihat ajaib, gelar seperti El Gibor, Allah yang perkasa, begitu juga Abiat, Bapa yang kekal, itu hanya berlaku untuk Allah. Lalu ada, kalau saudara-saudara membaca Alkitab terbitan Yahudi, maka saya katakan tadi, kitabnya teks aslinya sama tapi terjemahannya bisa beda. Itu Anda bisa membaca Jewish Bible Translation by Chabad. Itu ada apa namanya itu? Ada situsnya ya, bisa kita baca. Di sana dia menerjemahkan begini dalam terjemahan Chabad ini. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan kekuatan ada di atas baunya. Maka penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut namanya Raja Damai. Jadi terjemahan Chabad ini mengatakan yang disebut Raja Damai itu Hizkia, yang menyebutnya adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasihat ajaib itu Allah Israel. Lalu memberikan gelar kepada Hizkia Raja Damai. Secara sintaksis ini juga keliru. Teksnya jelas berbunyi, teks Alkitabnya. Jadi Kristen lebih setia pada teks. Teksnya jelas berbunyi Wayikrasemo, dan disebutlah namanya Pele Yoed, penasihat yang ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Abiat, Bapa yang kekal, Syar Salum, Raja Damai. Itu satu rangkaian. Jadi namanya akan disebut ada 4 gelar di sini. Yang pertama, penasihat yang ajaib, itu membuktikan kebijakan Mesias yang akan datang. Bahwa Mesias itu adalah raja yang bijaksana, yang mengatakan, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mesias ini adalah Mesias yang penuh kebijaksanaan. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ungkapan Elohim dalam bahasa Ibrani itu bisa ditafsirkan beragam. Bisa untuk Allah yang Maha Esa, seperti misalnya Kejadian pasal 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini maknanya Allah yang esa, Allah Israel yang esa. Tetapi Elohim juga bisa bermakna ilah lain. Misalnya dalam 10 perintah Tuhan, Lo yihye lecha Elohim akerim alpanai, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Tetapi untuk kata El, itu bentuk tunggal yang tidak bisa diperuntukkan bagi manusia. Tidak bisa diperuntukkan misalnya jabatan hakim yang biasa juga disebut Elohim. Tapi El itu bentuk tunggal yang khusus bicara tentang Allah. Maka El Gibor, Allah yang perkasa, itu satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi itu.
Maka ini berbicara tentang konsep keilahian Raja Mesias yang akan datang, yang kita akan peringati dengan Natalnya yang sebentar akan tiba. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ini juga tidak merujuk kepada selain dari Mesias, karena Mesias itu adalah Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dari Adam yang pertama dosa memasuki dunia, tetapi melalui Adam yang terakhir pengampunan memasuki dunia. Adam yang terakhir itu adalah Yesus Kristus sebagai Bapa yang kekal, bukan Bapa kebinasaan pada masa awal sejarah manusia. Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa, tapi melalui Adam terakhir Yesus Kristus, maka manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Sar Salum, Raja Damai. Karena dengan jelas Yesus seperti digambarkan pada pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana sepatu tentara yang berderap-derap akhirnya juga akan tidak mengancam lagi. Karena apa? Dibakar dalam api. Itu menjadi era perdamaian, dan kerajaan itu tidak pernah akan berakhir. Jadi jelas argumentasi yang kedua, bahwa teks ini tidak bisa diberikan kepada seorang selain daripada Mesias ilahi. Soal orang Yahudi belum bisa percaya itu adalah masalah lain, tapi ini bicara tentang eksegese kitab suci yang bertanggung jawab. Penafsiran para rabi di abad pertengahan, misalnya Rabi Rasi, Rambam, boleh berbeda mengartikan itu Raja Hizkia, itu bukan Yesus. Tapi kita punya bukti. Targum itu Aramaic translation of the Tanakh. Jadi dia merupakan terjemahan Aram, bahasa dipakai Kristus juga dari kitab Perjanjian Lama. Kita bisa membaca Targum Yonatan, kira-kira ditulis pada awal abad pertama sampai kira-kira abad-abad kemudian. Pada Targum Yonatan itu diucapkan begini, ini terjemahan bebas saudara-saudara. Tapi yang jelas Targum ini menerapkan gelar penasihat ajaib Pangeran Damai itu hanya untuk Mesias, tidak untuk Raja Hizkia. Kita bisa membaca di dalam Targum Yonatan itu dikatakan Amar Nebia Labed David. Jadi Nabi berkata kepada keluarga Daud, Ari Rafi Etilet Lana, seorang anak telah dilahirkan untuk kita, Bar Etihab Lana, dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Tadi persis mencontoh dari teks asli Ibrani, yaitu paralelisme, sinonimus. Wekabel uraita ilahai lematra. Yang ini terjemahan bebas, yang artinya dan dia telah mengambil hukum untuk mentaatinya. Weitkri semai min kodam, dan namanya akan disebut di hadapannya Mapli Etsa, penasehat yang ajaib, atau yang ajaib nasihatnya. Lalu yang kedua, Eloha Kibara, Allah yang perkasa. Tapi di sini disatukan dengan Bapa yang kekal. Jadi diungkapkan dalam satu kalimat, Eloha Gibara Hayam Le Almaya, Allah yang kekal, yang hidupnya tidak pernah berakhir. Kemudian yang ketiga, Mesiha das Selama, yaitu Mesias, ya, damai. Mesiha des Selama. Jadi selama itu salum, bahasa Aramaik, artinya Mesias sang damai. Yaski alana beyumuhi, yang menyertai kita pada hari-harinya.
Jadi ini mengungkapkan konsep Mesias ilahi yang kekal, yang hari-harinya terus berlangsung, tidak berakhir. Dan itu mengingatkan apa? Nubuat dalam kitab Nabi Daniel, di mana anak seperti anak manusia itu dikenal dengan Atik Yomaya, yang lanjut usia dalam bahasa Indonesia. Tapi kata lanjut usia itu kayaknya seperti orang tua ya. Mestinya jangan lanjut usia, yang usianya terus berlanjut. Makanya dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan masa kini disebutkan yang maha kekal. Nah itu saudara-saudara, jadi artinya bahwa penolakan saudara-saudara kita, saudara tua kita sebetulnya orang-orang Yahudi, sangat boleh jadi tafsiran kemudian itu merupakan reaksi terhadap iman Kristiani. Yang ketiga, penolakan ketiga, katanya Yesaya pasal 9 ayat 5 itu tidak mengacu pada Yesua, tidak mengacu pada Yesus, tapi mengacu pada Raja Hizkia dan bukan Mesias. Ini sangat wajar kalau orang Yahudi punya penafsiran seperti ini, karena kalau kita lihat Hizkia, Raja Hizkia itulah raja yang sangat baik, yang mengembalikan perayaan-perayaan Yahudi, yang menjadikan Taurat sebagai pusat keagamaan pada zamannya. Namun gambaran tentang masa akhir pemerintahan dari Hizkia ternyata tidak cocok dengan apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita bisa berikan contoh ketidakcocokan kalau nubuat ini diterapkan untuk Hizkia. Yesaya pasal 39 ayat 5 sampai dengan ayat 8 jelas-jelas mengatakan, di mana ketika orang-orang Babel datang untuk memeriksa kerajaan dari Hizkia, ditunjukkan semua harta benda yang ada dalam kerajaannya. Lalu Yesaya menegurnya ketika dia bertanya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ini sebelum terjadi pembuangan Babel. Lalu ayat 8, Hizkia menjawab kepada Yesaya, katanya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi apa pikirnya Hizkia? Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi Hizkia mementingkan dirinya. Dia tidak peduli masa depan kerajaannya setelah dia. Apa dia tidak peduli? Mau diambil harta bendanya. Bahkan ketika anak yang akan diperolehnya, yaitu anak-anak keturunannya, ditawan oleh Babel, dijadikan sida-sida kerajaan Babel, tidak ada masalah, asal aman seumur hidupku. Apakah ini gambaran yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam pasal 9 ayat 5? Tentu tidak cocok kalau ini berlaku bagi Hizkia, saudara-saudara. Lalu kita lihat lagi perkembangannya. Setelah pembuangan Babel, nabi-nabi yang muncul setelah pembuangan Babel masih menantikan seorang raja damai yang akan datang, yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Satu contoh saja, misalnya Mika mengatakan bahwa seorang perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Dia berbicara tentang Raja Mesias yang akan muncul, lahir di Bethlehem Efrata. Kemudian juga Nabi Zakaria. Zakaria juga menubuatkan, mengharapkan dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10
Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Terus kemudian pesan damainya yang dikatakan Raja Damai diharapkan pula oleh Zakaria. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ini tidak mungkin kalau tidak bicara tentang Mesias ilahi. Tidak mungkin kalau tidak bicara tentang Raja Mesias yang akan datang. Clear sekali bahwa teks Yesaya pasal 9 ayat 5 tidak bisa diterapkan untuk manusia biasa, tapi Mesias ilahi yang akan datang. Nah, sekarang terakhir, bagaimana dengan ungkapan bahwa teks ini tidak pernah dikutip dalam Perjanjian Baru? Saudara-saudara, tidak setiap Perjanjian Lama itu dikutip secara harafiah, tetapi teks keseluruhan dari Yesaya pasal 8 ayat 23 itu jelas-jelas dikutip oleh Injil Matius. Misalnya, kita bisa membaca Injil Matius 4 ayat 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini kutipan langsung dari Yesaya pasal 8 ayat 23 yang kemudian bersambung dengan pasal 9 ayat 1. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Lalu disambung ayat 1 pasal 9 ayat 1 dikutip di sini. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri kekelaman, di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Lalu ayat 17 dengan jelas mengatakan teks itu bicara tentang Raja Mesias yang akan datang, ketika Yesus mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang. Mesias yang akan datang ini Raja Damai. Makanya Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah datang, segera datang. Pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke wilayah yang kini disebut wilayah Galilea, dan itu persis menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Kata yang diterjemahkan dengan jalan ke laut itu dalam bahasa aslinya derek hayam. Derek itu jalan, bahasa Arabnya torik, bahasa Ibraninya derek, hayam, yam itu laut, jalan ke laut. Apa yang dimaksudkan itu? Tempat yang paling terhimpit dulu ketika tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Israel yang di utara itu ditaklukkan oleh kerajaan Asyur, dan Yesaya menubuatkan pada abad ke-7 sebelum Masehi, ketika itu ditaklukkan oleh Asyur, maka yang paling terhimpit di wilayah utara itu adalah Zebulon dan Naftali. Jalan ke laut maksudnya via Maris sampai laut Galilea. Itulah yang disebut derek hayam. Lalu yang kedua, Afer Hayarden. Efer itu artinya seberang, Transyordan. Efer Hayarden, seberang sungai Yordan. Lalu Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa.
ketika seorang memberitakan bahwa Mesias muncul di wilayah utara ini, bahkan Nathanael tidak percaya. Adakah yang baik muncul dari Nazaret? Di Galilea, daerah pinggiran, daerah yang tidak punya reputasi keagamaan, banyak dosa. Tetapi justru nubuat ini digenapi ketika Yesus berkarya di Galilea, dan dia disebut Yesus orang Nazaret. Ungkapan Yesus orang Nazaret mulai dari kelahirannya dikatakan karena genaplah firman Tuhan yang atau genaplah nubuat, dia akan disebut orang Nazaret. Kata orang Nazaret ini adalah netzer, yaitu tunas Isai. Dalam bahasa Ibrani netzer itu menjadi orang Nazaret. Sampai Yesus disalibkan, itu di atas salib masih ada identitas orang Nazaret, yaitu Yesua, Yesus Hanaserat orang Nazaret, Melek Yehudim, Raja Yahudi. Clear sekali. Seluruh teks kitab suci itu secara detail, kata per kata, ayat demi ayat digenapi dalam perjanjian baru. Karena itulah pesan Natal yang nanti akan kita rayakan, khususnya kita menyambut Natal minggu depan. Saat ini adalah saat yang penting bahwa kita menghayati kehadirannya sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan di sini, setajam apapun pertentangan Yahudi dan Kristen, tetapi berakar pada kitab suci yang sama. Itulah sebabnya menghadapi teman-teman sekarang ini kan namanya era medsos ya. Orang itu kalau bicara di medsos itu luar biasa liberalnya. Makanya banyak orang yang menghujat kekristenan. Kekristenan dia difitnah luar biasa, dan reaksinya kadang-kadang orang Kristen juga ganti menghujat. Namun jangan salah, yang menghujat pertama nggak ditangkap, yang reaksinya ditangkap. Yang terjadi. Tapi mungkin itu yang harus kita lakukan. Makanya saya selalu mengatakan, bagaimana kita sesungguhnya, ya khususnya untuk teman-teman yang bergerak di bidang apologetika, bagaimana kita ini benar secara iman. Artinya iman kita tidak terkurangi sedikit pun, tidak terkompromikan dengan keadaan yang sesulit apapun. Benar teguh secara iman. Kedua, ramah secara budaya. Kenapa ramah secara budaya? Sebenar atau seteguh apapun iman kita, kalau kita tidak ramah dalam menyampaikan isi Injil ini, maka disalahpahami. Sering terjadi, bahkan kita ini kalau menilai orang lain, itu sesungguhnya seperti mengadili orang lain. Saya orang tanya kepada saya, Pak, kan kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kami ini bisa masuk surga apa tidak? Ya, biasanya pokoknya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu benar, tapi ya katanya orang Jawa itu ngunu ya ngunu ning ojo ngono. Muter dulu. Kalau orang Jawa beda dengan orang Batak. Orang Batak tembak langsung. Orang Jawa kalau ngomong muter-muter dulu kan. Dihibur dulu supaya senang. Lalu saya bilang, lah kamu agamanya apa? Kristen Pak. Kalau Kristen ya sudah harus yakin. Kalau kamu agamanya bukan Kristen, keselamatanmu dasarnya apa? Pokoknya kita berbuat baik. Lah untuk menentukan surga ditimbang dulu, ya bisa berarti, tapi nunggu hasil timbangan. Udah bener toh? Kan saya tidak menyalahi agama orang lain. Nunggu hasil timbangan. Nanti kalau timbangannya lebih besar daripada dosa-dosamu, pahalanya lebih besar, ya masuk surga. Tapi kalau kira-kira berat dosanya, ya otomatis toh nyemplung ke neraka. Bener gak?
Apa saya menyalahi agama orang? Wong memang ayatnya begitu. Berbuatlah baik dan itu akan dihitung sebagai pahala. Tapi bagi orang Kristen, karena kita ini bisa manusia berani, bisa jadi manusia pemberani. Tapi untuk yang satu ini orang Kristen paling penakut. Karena penakut maka percaya sama Tuhan Yesus, karena ada jaminan keselamatan. Amin. Nah, itu yang penting. Maka ramah secara budaya. Yang ketiga, aman secara hukum. Kalau itu bisa diusahakan aman secara hukum, kenapa kita harus melanggar hukum? Memang berat. Berat itu apa? Orang kalau nuruti marah itu tidak ada habisnya. Karena lebih enak marah ketimbang dimarahi, kan? Orang nanya ke saya, Pak Bambang, saya nonton YouTube Anda ini sabar sekali. Gitu biasanya. Saya kalau di YouTube saya kan ngomongnya sabar, tertata. Padahal aslinya enggak juga. Aslinya gregetan pun juga ada. Namanya juga manusia. Cuman sudah saya kasih tip ya, supaya sabar bagaimana. Saya punya murid banyak. Murid saya kadang-kadang lapor. Mahasiswa saya misalnya kadang-kadang lapor. Pak, ini ada tayangan namanya ini, Pak. Mengomentari Bapak pedas sekali. Terus ya pokoknya Bapak itu salah. Di mana salahnya? Dia mengatakan begini, ya gini aja. Kamu sudah lulus mata kuliah saya? Belum, Pak. Nah, sekarang saya kasih tugas. Kamu dengarkan itu video orang itu, kamu tulis menit keberapa ngomong apa. Menit keberapa ngomong apa, nanti saya jawab. Terima kasih, Pak. Seneng kan dikasih tugas? Kasih nilai B. Makanya enak jadi mahasiswa saya. Kasih nilai B. Terus kemudian dia kasih betul tertib ditulis kayak orang nulis tugas. Menit kesekian dia mengatakan begini. Menit kesekian Pak Bambang keliru mengatakan begini. Nah, sudah itu saya baca. Lalu saya kasih jawaban di YouTube. Makanya kelihatan sabar, karena saya nggak nonton orang yang marah ke saya. Ngerti saudara-saudara? Kalau kita nggak nonton orang yang marah ke saya, otomatis sabar. Kelihatannya sabar, tapi aslinya juga pernah marah juga. Tanya istri saya, pernah marah juga saudara-saudara. Ya, aman secara hukum, ramah secara budaya, dan bersaksi tanpa melukai. Tapi kalau misalnya orang terpaksa terluka, itu kan bukan salah kita, karena dia sendiri yang tidak memberikan hatinya untuk berdamai dengan orang lain. Nah, itu saudara-saudara yang bisa kita renungi dari teks yang luar biasa ini, dan yang jelas bahwa nubuat Yesaya pasal 9 ayat 5 itu jelas berbicara tentang Sang Mesias. Maka sampai kepada identitasnya dan tempat berkaryanya pun dinubuatkan. Derek hayam, jalan ke laut, jelas itu merujuk kepada karya Yesus di wilayah Galilea. Ya, jalan ke laut itu Via Maris dan Danau Galilea. Kemudian yang kedua, Ever Hayarden, Tran Yordan, seberang sungai Yordan. Dan yang ketiga, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Setelah itu baru itu menggambarkan tentang dunia manusia pada umumnya, bangsa-bangsa yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangsa-bangsa bukannya satu bangsa seperti tadi dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, bahwa wilayahnya sampai ke ujung-ujung bumi, tergenapi dengan sangat-sangat detail. Dan Yesus pun berkarya di Galilea. Kadang-kadang kita bertanya, ayat yang sangat jelas ini, kenapa saudara tua kita masih sulit untuk menerima? Tapi kalau saudara tua kita sudah menerima, akhir segala sesuatu akan segera tiba. Maka marilah kita mengasihi setiap saudara kita, termasuk saudara kita
dalam penantian itu. Ada saudara kita dalam penantian, yaitu orang-orang Yahudi. Kita ini saudara-saudara seiman kita ini, orang Kristen, umat Tuhan dalam penggenapan. Tapi kalau mereka yang sering salah paham dan berpaham salah, itu umat Tuhan juga, tapi umat Tuhan dalam kebingungan. Marilah kita melayani setiap orang. Bagi mereka yang masih dalam penantian, kita tunjukkan terus menerus dengan eksegese kita yang baik, yang cermat, bahwa firman Tuhan telah digenapi. Bagi kita yang sudah dalam penggenapan, kita menyadarkan bahwa kita punya iman luar biasa, namun kita tidak sadar keluar biasaan iman kita. Itulah yang harus kita tanamkan terus menerus, bahwa kita umat Tuhan yang sudah digenapi semuanya dengan kedatangan Kristus. Bagi mereka yang umat Tuhan, karena tidak ada umatnya setan kan, seluruh dunia ini kan ciptaan Tuhan, umatnya Tuhan tapi masih dalam kebingungan, isinya mengkritik, isinya marah. Itu kita jelaskan dengan sabar. Kalau Anda belum bisa sabar, jangan nonton wajahnya.
Lord is come. Let earth receive her King.